Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di perenungan pagi Rabu pagi ini. Mari saudaraku kita awali dengan doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dengan tiada hentinya kami terus datang menyembah Engkau, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, karena kami selalu mengimani apa yang datang dari Tuhan, itulah sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu ya Allah, kami mohon, kami yang menyembah Engkau dari waktu ke waktu, jangan biarkan berjalan sendirian, tapi bersamalah dengan kami. Karena dalam bersama dengan Engkau, kami dapat mengalahkan setiap pencobaan yang menggoda, yang membujuk dan merayu kami untuk lari dari Engkau. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami mohon, berkenan Engkau anugerahkan firman-Mu di pagi ini, agar kembali kami disemangati untuk mengagungkan Engkau demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Filipi pasal 4, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini oleh Majelis Sinode menulisnya demikian dalam Sabda Bina Umat, bersukacitalah. Saudaraku, kata bersukacita tentu itu identik atau sejajar atau sama dengan bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita bersukacita, berarti kita bersyukur atas apa yang terjadi. Dan kalau kita bersyukur, tentu kita menyatakan sukacita kita atas syukur yang kita alami. Jadi antara bersukacita dengan bersyukur sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keduanya memiliki benang merah yang saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang bisa dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan di awal renungan kita di pagi ini bahwa kekasan atau ciri khas dari orang Kristen, yaitu saya dan Bapak Ibu, adalah bersyukur. Jadi kalau Bapak Ibu berkata saya orang Kristen,
Maka yang ada Bapak Ibu harus bersyukur. Karena kekristenan tidak pernah dibangun atau disemangati dengan sungut-sungut, susah hati, ya, marah-marah, gelisah, was-was, dan sebagainya. Tidak, ya, karena sekali lagi sebagai orang Kristen kita pahami kita punya Tuhan yang Alfa dan Omega. Khotbah kemarin juga berkata demikian. Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai. Dia ada di awal sampai akhir. Ya, artinya dalam konteks itu, apa kemudian yang kita gelisahkan? Apa yang kemudian kita takutkan? Apa yang kemudian kita marahkan? Ya, karena tentu dalam bersama dengan Allah, sekali lagi saudaraku, itu berkat bagi kita. Sehingga kita hanya ada dengan ungkapan syukur dan ungkapan syukur. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berkata Bapak Ibu orang Kristen, sekali lagi harus ada penyataan syukur di sana. Karena kekristenan memiliki kekhasan atau ciri khas, yaitu bersyukur. Nah, ini sesuatu yang baik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan. Karena kalau kita mau jujur, ini kalau kita mau jujur, ya, persoalannya maaf, dalam banyak hal kita tidak suka jujur. Mudah-mudahan saya salah, ya, artinya bahwa yang benar Bapak Ibu sampai hari ini selalu suka jujur, gitu ya. Nah, sekali lagi saudara saya mau katakan, sebab kalau kita mau jujur, direfleksi kehidupan kita dari awal sampai hari ini, tidak terhitung jumlahnya kita tidak bersyukur. Saya tidak sedang mengklaim atau menvonis kehidupan Bapak Ibu, bahkan saya sendiri. Ini berlaku untuk kita semua. Kalau kita mau jujur sekali lagi, dalam banyak hal di kehidupan kita, kita tidak bersyukur. Nah, di sini saudaraku berarti kita tidak hadir sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Karena apa? Karena itu tadi, di dalam kehidupan kita, kita melakukan hal-hal yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan keresahan, kegelisahan. Kita melangkah tidak dalam kepastian, ya. Karena sekali lagi tidak ada syukur dalam hidup kita. Nah, kalau kita bertanya saudaraku, kenapa kita tidak bersyukur? Ya. Nah, ini baik juga untuk kita jawab. Supaya kita mulai koreksi diri kita mulai introspeksi diri kita. Ada apa dengan kita sehingga kita tidak mampu bersyukur? Nah, kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu Saudaraku, ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Kebiasaan yang terjadi pada manusia, khususnya ini pengalaman saya, ketika kita tidak mampu menerima sesuatu dengan syukur, karena kita punya interpretasi tentang sesuatu dalam hidup ini dalam ukuran kita, bukan dalam ukuran Allah. Kita mencoba untuk memberi nilai atas apa yang ada pada kita, bukan atas apa yang dinilai oleh Allah. Nah, ini masalahnya saudaraku. Kalau kita selalu menempatkan angka di dalam kehidupan kita, kita akan kehilangan energi. Kita akan kehilangan semangat untuk bersyukur. Ya. Karena kita tahu angka itu ada bagian di mana disebutkan dia kecil jika didudukkan dengan angka yang lain, sehingga kita melihat angka yang kecil itu dengan pesimis, tidak dengan sukacita.
Sehingga kita berjuang dengan kekuatan yang ada untuk bisa mendapatkan angka yang lebih tinggi dalam ukuran kita. Tapi tidak kita sadari setinggi apa angka yang akan kita dapatkan dari yang kita perjuangkan, akan terus ada angka yang lebih tinggi di atasnya. Akan terus ada angka yang lebih tinggi di atasnya. Terus berputar. Sampai akhirnya kita letih mencari angka yang lebih tinggi. Dan kita down, kita drop, kita hilang kekuatan, akhirnya dead. Kita hanya mengejar. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kita tidak melihat takaran Allah. Kalau Allah berikan 100, terima kasih Tuhan, saya boleh dapat 100. Walaupun di atas 100 ada 200, ada 300, ada 400, bahkan 1000, ada 100.000, bahkan jutaan, ada seterusnya miliaran, triliun, tidak pernah habis. Sehingga angka 100 kecil sekali ketika didudukan dengan miliar. Tapi saya bersyukur karena di bawah 100 masih ada 80, 70, 60. Tapi mereka bisa manage semuanya itu. Kenapa di angka 100 saya tidak bisa memanage? Ini saudaraku persoalan yang selalu terjadi kepada kita. Kita tidak melihat cara kerja Allah dalam otoritas Tuhan untuk menentukan hidup kita. Sehingga kita sulit sekali bersyukur. Kita mau apa yang kita terima dari Allah sesuai dengan angka yang kita tentukan. Pokoknya Tuhan, saya mau 100 juta. Oke, Tuhan bilang ini 100 juta. Pertanyaannya sekarang, ketika Bapak Ibu dudukkan angka 100 juta, dalam rentetan semua angka 100 juta tidak kelihatan saudaraku. Ada 200 juta, ada 300 juta, ada miliar, ada triliun. Apakah kita akan terus, wah ternyata kecil, saya mau yang 1 miliar. Kita minta terus, tanpa kita bersyukur. Kita belum memberdayakan yang 100 juta ini. Tapi kita sudah meminta sesuatu yang besar. Karena kita terobsesi yang besar itu sesuatu yang tentu menguntungkan. Itu dalam ukuran kita. Tidak salah saudara. Makanya tidak sedikit orang yang mengejar keuntungan dan terus berputar dalam hidup. Seakan tidak ada waktu untuk istirahat. Dikatakan waktu adalah uang. Dikejar 24 jam. Dia tidak sadar kalau tubuh ini hanya terdiri dari daging dan tulang yang gampang rapuh oleh teriknya matahari, oleh dinginnya malam, oleh hembusan angin kencang, oleh derasnya hujan. Bersamaan dengan itu, letih datang, lelah datang. Dan kita tidak berdaya. Kita tidak memanage apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita pakai alat ukur kita saudaraku. Bukan alat ukur Tuhan. Kita tidak ditempatkan oleh Allah di dunia ini untuk mengkomplain Allah. Untuk memprotes Allah. Kita belajar dari Ayub saudaraku. Ketika Tuhan kasih harta yang banyak, terima kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 1. Tuhan kasih nama besar, pangkat yang tinggi. Dia terhormat. Dia bilang terima kasih Tuhan. Tuhan kasih bawahan, yaitu para pekerja yang luar biasa banyaknya. Terima kasih Tuhan. Sesuatu yang besar. Dalam pandangan manusia sesuatu yang nilainya tinggi dalam konteks sosial di kehidupan manusia. Ayo berterima kasih Tuhan. Tapi saudaraku, ketika Tuhan mulai ambil satu-satu, dia kehilangan pangkatnya, dia kehilangan penghormatannya, dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Bahkan tidak puas dengan itu, Tuhan juga berikan dia yang tadinya ganteng luar biasa, badannya bersih, kulitnya bersih mulus.
diubah dengan luka bernanah dari batok kepala sampai telapak kaki. Di situ saudaraku, Ayub tetap bilang terima kasih Tuhan. Karena dia tidak pakai alat ukurnya untuk apa yang dia miliki dalam hidupnya. Dia pakai alat ukur Tuhan. Makanya dalam pasal 1 kitab Ayub, di situ Ayub katakan, ayat 21, maaf, aku datang dengan telanjang dan kembali juga dengan telanjang. Artinya apa yang ada padaku bukan milikku. Sehingga dia katakan dalam kalimat selanjutnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu semua kewenangan Tuhan. Tuhan mau kasih atau tidak, Tuhan mau ambil atau tidak, itu otoritas Tuhan. Kita manusia hanya bisa bersyukur, terima kasih. Kalau Tuhan ambil sesuatu, Tuhan pasti gantikan sesuatu. Karena 1 Korintus 10:13 dengan tegas benar Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bila mana kau dicobai, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Ini firman Allah, saudaraku. Kita harus imani ini. Jalani hidup ini dalam ketetapan Tuhan, bukan dalam ukuran kita. Supaya kita selalu bisa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Jangan kita iri dan dengki ketika ada orang diberikan 2 talenta, kita 1 talenta. Atau kita diberikan 2, ada yang 3. Ingatlah, ada juga yang 1. Bersyukur setiap apa. Ya. Ilustrasi tentang pemberian talenta. Kita belajar dari Paulus dalam bacaan kita hari ini, saudara. Kita tahu siapa Paulus. Dalam kehidupan masa lampaunya, dia Saulus. Dalam konteks kehidupan sebagai Saulus, dia punya harta, dia punya wibawa, dia disegani, ditakuti, dan luar biasa. Dia mau merampas, dia bisa rampas. Dia mau membunuh, dia bisa bunuh. Dia didukung dengan raja. Apa saja yang dia lakukan, diberikan keleluasaan untuk dia lakukan. Tetapi ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia rubah namanya menjadi Paulus, dia tinggalkan semua itu Saulus karena dia tahu itu adalah sebuah kesia-siaan. Dalam Filipi 1:21 Paulus katakan, hidupku adalah Kristus supaya matiku adalah keuntungan. Betul-betul ketika dia sudah menjadi Paulus, dia hanya bersyukur apapun yang terjadi kepadanya. Kalaupun dia harus lapar, dulu dia tidak akan pernah lapar. Kenapa? Dia merampas milik orang, dia merampok, dia membunuh, dia dapatkan apa yang diinginkan. Tapi ketika dia menjadi Paulus, dia banyak kehilangan kesempatan untuk memiliki apapun. Bahkan saudaraku, dalam kitab Filipi ini, dia dikatakan dipenjarakan untuk sesuatu yang baik yang dia lakukan. Paulus tidak mundur dari imannya. Dia tidak pernah lari dari Tuhan. Dia tetap bersyukur. Dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan buahnya apa, saudaraku? Dari dalam penjara, dia bisa menyampaikan firman Allah dan sampai kepada kita hari ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi adalah buah pelayanan Paulus yang dia tulis di dalam penjara. Untuk kemudian disampaikan kepada saudara dan saya. Apa yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah akan punah dan tidak akan kembali sia-sia, saudaraku. Karena apa? Paulus bersyukur, bersukacita dengan apa yang terjadi padanya. Karena dia tidak mengukur apa yang ada padanya dalam ukuran dia, tapi dalam ukuran Tuhan. Wow, kita baca. Ayat keempat bacaan kita katakan begini. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti selalu. Tidak ditentukan ruang dan waktu. Senantiasa di dalam Tuhan. Bukan di dalam mauku. Bukan di dalam keinginanku. Bukan di dalam targetku. Bukan dalam ketentuanku. Tapi di dalam Tuhan. Mari kita catat ini, saudara. Karena Tuhan yang punya otoritas. Tuhan yang punya kuasa untuk menentukan apapun. Ya.
Ayatnya yang ke-6 dia katakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang terjadi kepada kita saudaraku, kita tidak bawa keluhan itu kepada orang, kepada sesama manusia. Hanya karena kita merasa dia bisa bantu kita. Sampaikan itu kepada Allah dengan ucapan syukur. Sehingga Tuhan yang melihat kesungguhan iman kita akan memberikan apa yang kita butuhkan. Catatan kecil saja, supaya kita tidak protes firman Allah di pagi ini. Dan kita tidak protes Tuhan. Pak Pendeta, saya sudah berdoa sampai sujud dan sungguh-sungguh dengan iman. Tapi seakan diri takut tidak pernah habis. Mana jawaban Tuhan untukku? Saudaraku, saya mau katakan, bersyukur kepada Allah bukan berarti kita dipuaskan di dunia ini. Tidak ada lagi masalah yang akan kita hadapi. Tidak demikian saudara. Tapi bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak dapatkan di dunia, pasti kita dapatkan di surga. Untuk apa kita bahagia di dunia? Lalu kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang semu. Dan sesudah itu kita mengalami penderitaan di akhirat. Saya pikir kita tidak bijaksana dengan diri kita saudara. Camkanlah, bersyukur kepada Allah bukan berarti semua kebutuhan kita tercover. Tidak ada beban kita lagi, tidak. Kenapa? Saya dan saudara ada di dunia. Kita hidup di konteks yang fana, bukan di tempat yang bakal. Jadi anak muda bilang jangan lebay. Jangan kita minta Z lalu ada Z. Bisa saja Tuhan kasih I atau G. Jangan kita komplain, bersyukur. Sisanya itu Tuhan sediakan di surga saudara. Seperti pepatah bilang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan kita minta kesempurnaan di dunia ini. Tidak akan pernah kita dapatkan. Karena kesempurnaan itu, kebakaan itu hanya ada di surga, bukan di bumi. Bumi ini fana saudaraku. Jadi sekali lagi, tekun berdoa, minta penyertaan Tuhan. Bukan berarti kita sudah tidak bergumul. Tidak saudaraku. Tapi yang pasti, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan ubah hidup kita dari yang fana menjadi yang baka. Kita ambil kisah tentang Lazarus. Dia sangat miskin. Hidupnya menderita luar biasa. Tapi dia bertahan sampai mati. Tetap dengan iman. Akhirnya malaikat Tuhan datang. Mengangkat dia dan membawa dia ke rumah Bapa di sorga yang kekal. Dia duduk di pangkuan Abraham. Bisa kita baca dalam kitab Injil Lukas. Pasal 16 ayat 19 sampai 34. Jelas diuraikan di situ saudara. Jadi sekali lagi, bersyukurlah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau berhasil, mau gagal, bersyukur terus. Yakin, keadaan yang kita alami bukan berarti Tuhan sedang menyatakan murkanya atas kita. Tidak. Tapi memang itulah proses hidup yang harus kita jalani. Dan pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Tuhan. Satu pujian saudaraku dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah. Bait pertama saya coba nyanyikan untuk kita sekalian. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur
pekerjaan, walau tubuh pun lebat, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jadi saudaraku, lagu ini mengatakan bahwa bersyukurlah selalu kepada Allah, maka itu akan selalu datang kebaikan-kebaikan hidup dari sanak dan teman. Karena Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Selamat untuk bersyukur hari ini, besok dan seterusnya dalam keadaan apapun. Karena di sana Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi kita selalu bersama dengannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah berikan pengertian kepada kami bahwa menjalani hidup ini kami hanya bisa bersyukur. Karena kami tahu apapun yang kami alami itu berkat dari Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada-Nya. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengerti akan hal ini. Sehingga kendati pun kami berhadapan dengan tantangan pergumulan yang luar biasa. Di tempat pekerjaan kami, dalam pertemanan, di tengah keluarga kami. Bukan saja oleh karena pandemi COVID-19, tapi juga karena peristiwa-peristiwa alam. Dan berbagai keadaan yang lain. Kami mohon Tuhan, jangan gentarkan kami. Karena dengan syukur yang ada pada kami dalam nama Tuhan Yesus, membuat kami tetap bisa memiliki semangat untuk menapaki kehidupan dan memperjuangkannya menjadi seperti yang Engkau inginkan. Tolong kami hari ini Tuhan, besok dan seterusnya, agar hidup kami hanya bersyukur karena berkat-Mu ada pada kami. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.